Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian di Masjid Hamad Al-Hammad, dan kita mohon pada Allah semoga Allah selalu menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menambahkan kepada kita keistiqomahan, istiqomah dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu ini bisa menjadi lentera penerang bagi kita di zaman yang penuh fitnah. Karena kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah syubhat, demikian juga dengan fitnah syahwat. Maka seorang muslim harus mempunyai ilmu yang bisa membentengi dirinya dari dua penyakit ini, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema kita adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Siapa yang tidak menginginkan mempunyai keluarga yang sakinah? Tentu semuanya kita menginginkannya dan mendambakannya. Karena keluarga yang semacam ini adalah keluarga yang bisa mendatangkan kebahagiaan, dambaan setiap orang. Imam Ibn Hazm, beliau mengatakan, saya meneliti satu perkara yang dicari oleh semua orang. Saya meneliti satu perkara yang dicari oleh semua orang. Ternyata perkara tersebut adalah kebahagiaan. Perkara tersebut apa? Kebahagiaan. Karena kebahagiaan akan membuat orang senang. Kebahagiaan akan membuat orang gembira, termasuk dalam masalah rumah tangga. Kita semuanya mendambakan keluarga yang bahagia, yang sakinah. Sakinah itu tentram, mawaddah penuh dengan kecintaan, kemudian rahmah yang penuh dengan kasih sayang. Ini dambaan kita, keinginan kita semua.
Maka dari itu, dalam mengkaji bagaimana kita membentuk keluarga yang sakinah, tidak ada cara kecuali kita menengok keluarga yang paling baik di permukaan bumi ini, yaitu keluarga yang dibina oleh Rasulullah SAW. Kalau Anda ingin mencari sosok bentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah di permukaan bumi, maka tidak ada kata kecuali kita mencontoh apa yang telah dilakukan Rasulullah bersama keluarganya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, meneladani Nabi SAW dalam setiap perkara, bukan dalam masalah ibadah saja, tapi dalam masalah rumah tangga juga kita mencontoh beliau. Masalah rumah tangga kita mencontoh beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Al-Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Hadhil ayah aslun fi ta'assi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i umurihi." Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Kata beliau, ayat ini adalah pokok pondasi dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara urusannya. Jadi kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan. Dalam ibadah, Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Haji, Rasulullah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah tata cara manasik haji kalian dariku. Ini masalah ibadah. Begitu juga dalam masalah rumah tangga. Kita mencontoh beliau, bagaimana beliau membentuk, membina, membimbing rumah tangganya. Karena beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli." Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan saya orang yang paling baik kepada keluargaku. Allahu Akbar. Lihat, Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya, istrinya, anaknya, yang di bawah tanggungannya. Kemudian kata Nabi, dan aku orang yang paling baik terhadap keluargaku. Berarti ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak sekalian, kalau kita ingin membentuk keluarga sakinah, contohlah rumah tangga Nabi SAW. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagaimana kita membentuk rumah tangga yang sakinah? Ada beberapa kunci agar rumah tangga kita sakinah, mawaddah, bahagia. Karena waktu terlambat ini ya, jadi kita langsung saja. Ketahuilah kaum muslimin, memiliki keluarga yang sakinah sebuah kebahagiaan. Karena setan, salah satu keinginannya yang terbesar
adalah memecah belah antara suami dan istri. Setan, salah satu keinginan terbesarnya, bagaimana rumah tangga yang kita bentuk, keluarga yang kita bimbing berpecah belah. Tidak ingin menjadi keluarga kita keluarga sakinah. Dalam hadis yang sahih keluarkan oleh Imam Bukhari, sungguhnya singgasana iblis berada di dasar lautan, dan setiap hari iblis akan mengirim pasukannya ke daratan. Apa tugas mereka, pasukan-pasukan iblis ini? Mengganggu orang yang sholat. Ketika adzan, setan lari terbirit-birit. Adzannya selesai, balik lagi menggoda orang yang sholat sunnah. Qomat, lari lagi itu setan. Iya kan? Qomat selesai, balik lagi menggoda yang sholat wajib. Ingat ini, ingat itu, ya. Jadi kalau ibu-ibu lagi sholat, ingat ini, ingat itu, itu sedang digoda sama setan. Jangan mau, karena ibu sudah punya suami. Ya kan? Itu tugasnya setan. Yang kedua, setan memisahkan suami dan istri. Kalau ada seorang setan, pasukan iblis, berhasil memisahkan antara suami dengan istrinya, maka orang pasukan ini, prajurit ini dipanggil oleh iblis. Kamu orang yang hebat, kamu orang yang besar karena berhasil memisahkan suami dan istri. Maka dari itu, kewajiban bagi kita sebagai kepala rumah tangga, suami, menjaga keutuhan rumah tangga kita, menciptakan, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan melawan bujukan, rayuan setan yang ingin menghancurkan rumah tangga seseorang. Bagaimana kuncinya? Satu, kunci yang pertama, iman yang kokoh. Iman yang kokoh. Ini kunci yang paling utama untuk membentuk keluarga sakinah. Tanpa iman, keluarga Anda tidak ada apa-apanya. Setinggi apapun jabatan seseorang, sebanyak apapun kekayaan yang dimiliki, kalau tidak beriman kepada Allah, maka merupakan keluarga yang paling jelek, manusia yang paling jelek. Karena Allah berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Apa kata Allah? Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu manusia paling jelek. Maka tidak ada kebahagiaan dalam keluarga yang sakinah kecuali ketika anggota keluarga kita sama-sama beriman pada Allah. Istri kita beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada hari kiamat, dan seterusnya. Anak-anak yang di bawah asuhan kita, anak-anak buah cinta kita, mereka pun beriman kepada Allah. Maka iman kunci dasar dalam menggapai keluarga yang sakinah. Dalam ayat yang lain, surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berarti pokok pondasi keluarga sakinah adalah bagaimana kita menjaga iman ini.
menjaga diri kita dari jilatan api neraka. Karena kebahagiaan itu, ketenangan itu bukan diukur dengan rumah yang mewah, dengan kekayaan yang melimpah, dengan istri yang cantik, tidak. Tapi iman yang kokoh yang bisa menghantarkan kita membentuk keluarga sakinah. Bagaimana bentuknya agar kita memiliki iman yang kokoh, agar keluarga kita satu tujuan, satu dalam memilih pasangan, pilihlah yang agamanya bagus. Ini pondasi untuk membentuk keluarga sakinah. Iman yang kokoh itu dimulai dari saat cari pasangan. Maka yang laki-laki, bapak-bapak, kalau cari istri, kira-kira kriterianya apa, Pak? Cantik atau yang solehah? Hah? Yang solehah, yang benar. Jadi kasih yang pas-pasan, nolak. Hah? Ada solehah pas-pasan, nggak mau. Hah? Jadi yang mana? Solehah dan cantik. Masya Allah. Bu, dengerin bu. Oh, udah dapet gitu. Dimulai dari saat mencari pasangan. Ini untuk membentuk iman yang kokoh sebagai benteng kita menggapai keluarga sakinah. Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba' limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha fatfar bidzatid din taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Yang pertama karena kekayaannya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya. Maka pilihlah yang agamanya bagus, niscaya engkau beruntung. Artinya saat kita mencari pasangan, jangan sampai salah pilih. Karena Rasulullah mengaitkan keberuntungan keluarga saat memilih istri yang solehah. Begitu juga bagi ibu-ibu, wanita. Ketika mencari pasangan, Rasulullah pun memberikan petunjuk. Apa petunjuk Rasulullah? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Apabila telah datang kepadamu seorang laki-laki yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah putri-putri kalian. Kalau tidak, akan muncul kerusakan dan fitnah di permukaan bumi. Maka kaum muslimin, Anda ingin mewujudkan keluarga sakinah, kunci yang pertama, iman yang kokoh. Bagaimana supaya mendapatkan iman yang kokoh dalam keluarga? Mulai saat cari pasangan. Maka jangan muluk-muluk, Pak. Ada yang masih bujangan di sini? Hah? Ada? Nyarinya yang cantik, yang putih, yang tinggi, yang apa lagi? Semampai. Ngaca dulu. Mimpi siang bolong. Hah? Siapa Anda? Anda tidak akan dapat Fatimah kalau Anda bukan Muhammad SAW. Kalau Anda bukan Ali bin Abi Thalib, maaf. Anda tidak akan dapat Aisyah kalau Anda bukan Muhammad SAW. Ya. Nah, kita introspeksi diri. Kadang-kadang kan jodoh kita jauh itu gara-gara terlalu muluk-muluk dalam mencari istri. Pengen yang ini, yang ini, yang ini, ya. Yang perempuan juga, yang gadis-gadis, maunya yang lulusan luar negeri, Lipia, hafal Quran. Wah.
tapi dia tidak mengaca siapa dirinya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, cari yang beragama, maka kata Rasulullah, niscaya engkau pasti akan beruntung. Ini bentuk agar kita mendapatkan iman yang kokoh dimulai saat mencari pasangan. Yang kedua, bagaimana keluarga sakinah? Kunci pertama adalah iman yang kokoh. Bagaimana mewujudkannya? Tadi satu, cari pasangan yang soleha. Yang kedua, menghiasi rumah tangga dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Rumah tangga itu sebagai sarana kebaikan, ladangnya pahala. Maka kalau Anda ingin mendambakan keluarga sakinah, tebarkan ketaatan di dalam rumah kita. Baca Quran di rumah. Hiasi dengan solat-solat sunnah bagi laki-laki di rumah. Karena rumah yang tidak dibacakan Al-Quran ibaratnya bagaikan kuburan. Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira, fa inna syaitana yanfiru minal baiti allati tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu bagaikan kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kita ingin tenang, sakinah. Kita ingin saling ada rasa cinta. Maka jauhkan setan dari rumah. Di antaranya baca Al-Quran. Anak kadang-kadang tiba-tiba menangis di dalam rumah. Atau anak tiba-tiba kejang. Tidak menutup pintu kemungkinan ini gangguan dari setan. Karena jarangnya kita membaca Al-Quran di rumah. Pingin dapat rumah yang tenang tapi tidak mau baca Quran. Tidak bisa. Kalau ingin rumah kita tenang, damai, sakinah, baca Quran. Setan akan lari. Bukan malah banyak baca WA. Ya Pak ya? Iya. Sampai anak kecil sudah bisa WA. Karena kalau lagi bercengkrama dengan anak, kita pegangnya HP. Anak kan ngelihat. Abi apa sih? Jadi tahu dia buka WA. Ya, bahkan anak-anak sekarang sudah bisa selfie. Iya kan? Selfie, fotonya kekirim ke grup orang tuanya. Ya, seperti itu. Karena kita tidak menghidupkan ketaatan dalam rumah tangga. Baca Quran agar anak terbiasa. Maghrib waktunya ngaji. Orang tua udah maghrib nggak usah pegang HP, pegang Quran, ajarin Iqra, ajarin hafalan, seperti itu. Agar cita-cita mewujudkan keluarga sakinah ini dapat terwujud. Yang kedua, hidupkan ibadah sunnah bagi laki-laki di rumah. Ini bentuk perwujudan iman yang kokoh. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus salat ba'dal faridah, afdalus salat lirrajuli ba'dal faridah fi baitihi." Sebaik-baik salat bagi laki-laki setelah salat wajib adalah di rumahnya. Artinya kita salat sunnah sebelum berangkat ke masjid di rumah. Misalkan 2 rakaat sebelum subuh. Salat dulu di rumah. Anak akan melihat, istri akan melihat, sehingga membuat keluarga kita imannya kokoh. Karena melihat orang tuanya menghidupkan rumah dengan ketaatan. Tapi kalau rumah dihidupkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, anak dibelikan PlayStation, tahu PlayStation? Nah, main bola sama
bapaknya. Iya kan? Kadang begitu kan? Yang ibunya ngapain? Karaokean. Nah, karaokean. Pak Ustadz tahu aja nih Pak Ustadz. Kelihatannya damai. Si bapak main Nintendo, PlayStation sama anak, si ibunya karaokean, kelihatannya damai. Tapi ini pada hakikatnya mendatangkan setan ke rumah. Karena musik seruling setan. Kita bermain musik, hal-hal yang tidak bermanfaat, mendatangkan makhluk hidup ke rumah, ini sama saja mendatangkan setan ke rumah kita. Maka tidak ada ketenangan, sakinah, kecintaan, mawaddah kecuali dengan benteng iman yang kokoh, dan itu dimulai satu dengan cara saat mencari pasangan. Yang kedua, membiasakan ketaatan di dalam rumah. Itu inti sakinah. Itulah inti ketenangan, ketentraman dalam rumah tangga. Kunci kedua, agar rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah. Kunci yang kedua, memiliki ilmu agama. Memiliki ilmu agama. Setelah iman kuat, jangan lupa belajar. Karena ilmu agama ibaratnya lentera di kegelapan malam. Dalam mengarungi rumah tangga kita butuh ilmu agama. Jangan pernah berangan-angan menjadi suami istri bahagia kalau kita tidak belajar ilmu agama. Dan ini terbukti, Pak. Kasus-kasus perceraian gara-gara salah satu pasangan tidak mau belajar ilmu agama. Si suami sudah tidak sabar mendakwahi istri. Dari mulai diperintahkan pakai jilbab, istri menolak. Ya, diajak ngaji, ada saja alasannya. Tidak mau diajak kebaikan. Maka akhirnya pasangan ini bercerai. Bukan sakinah yang didapatkan. Ya. Dua pasangan suami istri. Suaminya tidak mau diajak kebaikan. Tidak mau diajak sholat. Padahal sholat rukun Islam yang terbesar. Akhirnya pasangan ini bercerai. Dan itu nyata, kisah nyata. Dua pasangan yang tidak mau membekali diri dengan ilmu agama, maka mohon maaf, cita-cita Anda membentuk keluarga sakinah tidak akan tercapai. Mungkin akan kelihatan sakinah dari sisi urusan dunia saja. Duitnya banyak, ya begitu-begitu saja. Rumah mewah, tapi hati-hati mereka kosong dari iman. Maka keluarga sakinah, keluarga yang mereka membekali diri dengan ilmu agama. Bagaimana manfaatnya, pentingnya ilmu ini dalam rumah tangga? Dengan ilmu, suami dan istri akan paham hak dan kewajiban masing-masing. Kalau orang yang sudah belajar, maka seorang istri akan sadar, hak saya mendapatkan makan, nafkah, ya, saya mendapatkan nafkah lahir batin, mendapatkan makanan, pakaian. Tapi saya juga punya kewajiban. Kewajiban saya sebagai istri taat sama suami. Tidak membangkang, tidak banyak mengeluh, tidak banyak meminta. Karena dia sadar Rasulullah SAW bersabda, "Uritun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa." Karena wanita yang sudah belajar, dia tidak banyak meminta, tidak banyak mengeluh, karena dia ingat sabda Rasulullah, "Aku diperlihatkan neraka dan ternyata penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita."
Qila ya Rasulullah, ayakfurna billah? Kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah karena sebab mereka kafir kepada Allah? La, bukan. Lianna kunna yukthirna syakat wa takfurna al-ashir. Karena wanita menjadi penghuni neraka paling banyak sebabnya karena mereka banyak mengeluh dan banyak mengingkari kebaikan suami. Allahu Akbar. Istri yang paham hak dan kewajibannya karena dia menuntut ilmu. Dia tidak akan meminta kepada suaminya, bang belikan ini bang, karena dia tahu suami saya gajinya pas-pasan, alhamdulillah, ya, nggak usah minta. Pas ada duit diajak ke Mekah. Paham istrinya, nggak minta-minta, nanti juga tahu suaminya. Pas ada duit dibangunin rumah lagi. Amin tuh Pak, dengerin Pak. Ya, hai, karena ilmu. Nah, begitu juga dengan suami yang belajar. Suami yang menuntut ilmu, dia pun akan paham hak dan kewajibannya. Saya berhak dilayani oleh istri. Saya berhak diperlakukan baik. Tapi saya juga punya kewajiban. Kewajiban kepala rumah tangga memberikan nafkah kepada anak dan istri. Maka suami yang belajar ilmu agama tidak ada kata males-malesan. Ya. Orang yang paham bagaimana berumah tangga, dia tidak akan bermalas-malesan. Karena dia ingat, kewajiban saya mencari nafkah untuk anak dan istri saya. Karena setiap suapan rizki yang saya berikan kepada istri adalah sedekah. Maka dia tidak akan main-main dalam rumah tangga, tidak akan malas-malesan. Dia tidak akan sibuk dengan batu akiknya. Ya. Dia tidak akan sibuk dengan burung peliharaannya. Sekarang batu akik kan sudah tenggelam. Sudah nggak laku. Gantinya apa? Burung peliharaan. Banyak laki-laki nih melihara burung, disiramin, dimandiin, disuruh mandiin anaknya nggak mau. Ya, burung peliharaan dia mandiin, istrinya minta bantuan mandiin anak nggak mau. Nah, ini pentingnya ilmu agama dalam membentuk keluarga sakinah. Kunci yang kedua, bagaimana setiap pasangan memiliki bekal ilmu dalam rumah tangga. Karena sangat penting menentukan perjalanan hidupnya. Dia sadar saya wajib sebagai suami cari nafkah, berusaha keluar. Makanya nama laki-laki tidak santai-santai di rumah, keluar. Fantashiru fil ard, kata Allah. Wa idza qudiyatis salat fantashiru fil ard. Apabila salat Jumat sudah ditunaikan, salat Jumat itu wajib bagi laki-laki, maka bertebaranlah di permukaan bumi dalam rangka mencari rizki. Jangan sampai Anda menjadi tulang rusuk, sementara istrinya jadi tulang punggung. Kebalik. Istri itu tulang rusuk. Ya, dia di rumah, menjaga rumah, merawat anak, ngurusin ya segala urusan rumah tangga, nyuci, setrika dan lain-lain. Itu tulang rusuk. Kita tulang punggung suami. Jangan dibalik. Suaminya di rumah jadi tulang rusuk, istrinya tulang punggung. Jualan cilok keliling. Istri ibu-ibu cilok, suaminya mana? Main burung di rumah. Ya, kebalik. Maka ini pentingnya ilmu agama agar kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang kita dambakan betul-betul terwujud. Kemudian pentingnya ilmu agama ini dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat
ketika kita mendidik anak kita. Ibu-ibu, lihat bagaimana pendidikan orang-orang yang tidak beragama. Anak kecil diajari nyanyi, ya kan? Anak kecil, ya, sudah SD dipakein bajunya you can see, baju pesta. Anak kecil didaftarin seleksi jadi artis, ya, audisi pencari bakat. Ini gara-gara orang tuanya tidak punya ilmu agama, ya. Diajari dengan hal-hal yang seperti itu. Maka jangan heran sekarang anak-anak kecil sudah pandai joget, pandai nyanyi. Bahkan ibunya malu kalau tidak dikursuskan anaknya menari. Nah, karena tidak adanya agama, tidak adanya ilmu. Tapi lihat pendidikan seorang ibu yang beragama. Pendidikan seorang ibu yang punya ilmu agama. Dia akan biasakan anak putrinya memakai jilbab setiap kali keluar rumah walaupun masih kecil. Lihat pendidikan ibu yang punya ilmu agama. Dia akan melarang anak putrinya bernyanyi. Dia akan melarang anak putrinya berjoget-joget seperti orang dewasa. Dia akan melarang anak-anaknya melakukan hal-hal yang diharamkan dalam agama. Ini perbedaan jelas. Orang yang punya ilmu agama dengan yang tidak punya ilmu agama. Dari sisi pendidikan anak. Maka kalau kita menginginkan keluarga sakinah, bentengi, bekali diri kita sebagai suami, istri dengan ilmu agama. Terutama suami, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Giat berilmu, giat beramal. Dakwahkan keluarga kita, istri kita, anak kita. Jangan sungkan melarang. Anda akan menyesal nanti kalau anak sudah dewasa tidak bisa dicegah. Sekarang Anda harus tegas. Anda harus tegas. Anak minta dengerin lagu, gak boleh. Tegas sekarang. Daripada nanti Anda akan kesulitan merubahnya. Anak keluar pakai jilbab, harus tanamkan. Kalau nggak pakai jilbab, kita nggak berangkat. Seperti itu. Supaya anak terbiasa. Saat dia memasuki usia SMP, SMA, dia sudah matang pakai jilbabnya. Tanpa disuruh. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Anak sudah usia SMA, tidak punya keinginan memakai jilbab sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya sebagaimana keadaan wanita-wanita yang banyak kita lihat di jalan. Anak-anak SMA tanpa ada rasa malu berboncengan dengan teman laki-lakinya. Apakah kita ingin putri kita seperti itu? Tentu tidak. Keluarga sakinah, keluarga yang dibimbing oleh Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bekali suami dan istri dengan ilmu agama. Ajarkan anak-anak kita baca Quran. Jangan sampai mereka malu, sudah dewasa, sudah kuliah, tidak bisa baca Quran. Sejak sekarang. Walaupun nangis-nangis gak apa-apa. Ajarin Quran. Akan lebih menyesal diri kita ketika kita tidak bisa merubah anak kita saat dewasa. Ini kunci kedua. Lentera ilmu agama. Yang manfaatnya tadi, dengan ilmu kita bisa saling mengenal hak dan kewajiban suami istri. Dengan ilmu bisa mendidik anak ke jalur yang diridai Allah SWT. Kunci ketiga. Kunci ketiga untuk membentuk keluarga yang sakinah adalah melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak pasangan. Melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak pasangan.
Saya mulai dari suami, karena kita sebagai kepala rumah tangga. Suami memiliki kewajiban, di antaranya yang paling besar, menjaga keluarganya dari api neraka. Suami bertanggung jawab penuh keberadaan anak dan istrinya. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan Anda mengandalkan pendidikan anak kepada sekolah. Kadang-kadang orang tua ketika memasukkan anaknya ke sekolah lepas tangan. Dah, pokoknya saya tahu beres, sebulan bayar 1 juta, saya pengen anak saya pokoknya baik, soleh, solehah. Itu anak nggak ditengok, nggak ditanyain kabarnya. Tahu-tahu kenaikan kelas, anaknya nggak naik kelas. Marah-marah sama pak guru, bu guru. Gimana sih sekolahan nggak beres, bayar mahal-mahal, anak saya nggak naik kelas, nggak ada perubahan, masih bandel. Ya, Allahu Akbar. Mendidik anak bukan seperti kita mengendalikan robot. Robot dikendalikan nurut gak? Nurut, disetel ini, maju, jalan, gerak. Anak tidak bisa. Maka jangan mengandalkan pendidikan anak dengan sekolah. Anda harus punya tanggung jawab. Paginya dia di sekolah, di rumah tanggung jawab Anda. Jangan sepenuhnya diserahkan ke sekolah. Kemudian kita sibuk kerja, gak ditanya anak gimana, tidak pernah ngobrol sama anak, gak boleh. Karena kewajiban Anda menjaga keluarga dari api neraka. Ya, ini gak boleh. Maka pesan saya bagi orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren, pesantren itu bukan bengkel. Ditaruh, nanti diambil beres, gitu kan? Gak bisa. Gak bisa. Pesantren hanya berusaha menyediakan bagaimana si anak bisa senang, mengenal sunnah, seperti itu. Adapun dia jadi dapat hidayah, tidak, Allah dan orang tua juga berperan. Maka kunci ketiga, pahami melaksanakan kewajiban masing-masing. Yang kedua, sebagai suami, setelah kita mendidik keluarga, jangan lupa penuhi kewajiban nafkahnya kepada istri, kepada anak. Makannya, minumannya, pakaiannya, pengobatannya, dan lain-lain. Kemudian berakhlak mulia. Ayah cermin bagi anak-anak. Kalau kita menginginkan anak-anak yang soleh dan soleha, maka mulailah dari sosok ayah. Generasi salaf, mereka menjadikan diri mereka sebagai teladan bagi anak-anaknya. Mereka mencontohkan bagaimana sebaiknya agar anak meniru, karena tabiat anak ngikutin yang dia lihat. Maka Rasulullah sebagai pimpinan kaum muslimin sering memberikan bimbingan sama anak. Kalau makan, baca bismillah. Kalau makan, pakai tangan kanan. Kalau makan, ambil yang terdekat. Dalam rangka apa Rasulullah mengatakan hal itu? Agar anak-anak mengikutinya. Maka seorang suami, dia sholat di rumah agar anaknya melihat. Ini bukan riya, tapi supaya menjadi contoh. Maka seorang suami baca Quran di rumah agar anaknya melihat dan mendengarkan orang tuanya baca Quran. Seperti itu. Suri tauladan. Akhlak yang mulia didapat oleh anak dari orang tua mereka.
Rasulullah sampai melarang kita manggil anak mau dikasih sesuatu tapi tidak jadi. Itu dihitung kedustaan. Ya, dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, janganlah orang tua memanggil anaknya, ta'al, kesini kemari saya beri sesuatu, ternyata nggak jadi. Sini nak, ya, kasih hadiah. Udah datang nggak dikasih hadiah, nggak boleh. Ini sama saja mengajarkan bohong sama anak. Maka ibu-ibu kalau ditagih hutang jangan bohong. Ini kalau ada yang datang bilang ya nak ya, ibu lagi di Mekah. Iya. Karena di rumahnya itu kamar depan, kamar belakang dinamain kota Mekah sama Madinah. Kamar depan dinamai apa? Kamar Mekah. Belakang kamar Madinah. Ya. Jadi kalau ada yang lagi hutang bilang ya nak, padahal lagi di kamar depan. Ibunya mana? Ibunya di Mekah. Ya. Nggak boleh. Sama saja kita mengajarkan anak apa? Kedustaan. Orang tua suri toladan bagi anaknya. Akhlak yang baik, buruk dari orang tua akan ditiru oleh anak. Akan ditiru oleh anak. Ya. Maka dari itu, ini kewajiban seorang suami. Membimbing keluarga dari api neraka. Memberikan nafkah lahir batin. Kemudian berakhlak mulia. Dan yang terakhir, kewajiban suami bersikap lemah lembut kepada istri dan anak. Bersikap apa? Lemah lembut kepada istri dan anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma nuzi'a an syai'in illa syanah." Tidaklah sikap lemah lembut dalam sesuatu kecuali akan membagusinya, menghiasinya, dan tidaklah dicabut kelembutan itu pada sesuatu kecuali akan menjelekkannya. Sama istri lembut, ya. Panggilan kesayangan istri apa? Hah? Kita kalau manggil istri panggilan kesayangannya apa? Yang apalagi? Nenek. Mentang-mentang udah nenek-nenek, jangan dipanggil nenek. Ya. Panggil bidadariku. Wah. Itu ibu-ibu dipanggil bidadari, terbang dia kan. Hatinya langsung berbunga-bunga. Ya, bidadari dari mana? Gua hantu. Terbang dia. Maka boleh manggil istri dengan panggilan spesial, tidak ada masalah. Rasulullah manggil Aisyah apa? Humaira. Apa arti Humaira? Wanita yang cantik, kemerah-merahan. Kalau orang Syiah nerjemahinnya lain. Humaira itu keledai kecil. Nah itu Humaira. Kata orang Syiah saking bencinya sama Aisyah. Tapi yang benar, Humaira itu panggilan spesial untuk wanita yang cantik, merona pipinya kemerah-merah. Dipanggil Humaira, Masya Allah, Aisyah senangnya bukan main. Ya Humaira, wahai Humaira, wanita yang cantik. Sampai akhirnya Aisyah minta gendong untuk melihat orang yang bermain apa? Panah-panahan di masjid. Ya. Bermain pedang dan panah. Dan saking senangnya gak mau turun. Sudah cukup belum Aisyah? Belum wahai Nabi. Terus gendong saya. Gendong Nabi. Namanya gendong perempuan berat-berat juga kan? Nabi nanya lagi, sudah cukup belum Aisyah? Belum. Kemudian kata Aisyah, dia berkata dalam hati, sebenarnya saya nggak mau ngelihat yang lagi main. Kalau bahasa Betawinya gitu. Tapi saya pengen berita ini saya digendong, didengar sama istri-istri yang lain. Wow. Ngerjain kan? Ngerjain.
Itu dipanggil dengan panggilan spesial. Aisyah langsung merasa tinggi kedudukannya. Sebenarnya saya nggak mau ngelihat orang yang main-main panah sama pedang di masjid. Tapi saya pingin berita saya digendong Nabi itu didengar sama istri yang lain. Loh. Maka bapak-bapak kalau sudah masuk kamar jangan manggil nama. Panggil panggilan spesialnya. Yang Adinda, ya, ada masalah. Yang istri juga manggil suaminya spesial. Apa? Kakanda, Mas, apa lagi? Bang, ya pokoknya yang disenangi sama suami lah. Jangan manggil kakek nenek. Umur boleh tua, romantis jangan kalah ya Pak Bahtiar. Nah. Masya Allah. Ya begitu. Ya, suami lembut sama istri. Jangan kayak tentara. Masuk rumah, nemuin istrinya, tampangnya kayak muka ikan asin. Melotot. Sama istrinya. Istrinya dipanggil apa? Nap, nap. Bikin teh manis, nap. Namanya Zainab, dipanggil nap, nap. Galak. Sampai anak-anak takut. Bapaknya pulang, bukannya dikerubutin sama anak-anak. Ada abi. Ngumpet. Takut dimarahin. Gak boleh. Lembut sama keluarga. Itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Beliau ngajak main cucunya Hasan Hussein sambil ngeluarin lidah. Supaya diambil. Kan masih kecil nih, si bayi. Diledekin. Terus Hasan Hussein pengen ngambil. Nah ini Rasulullah lembut kepada cucunya. Karena Rasulullah tidak punya anak laki-laki kan. Ya kecuali Ibrahim dari Maria Kibtiyah. Anak Rasulullah itu perempuan semua yang hidup. Ibrahim meninggal saat 1,5 tahun. Jadi yang ngajak main cucunya seperti itu Rasulullah. Dan kita juga demikian wahai para suami. Lemah lembut kepada istri dan anak-anak. Karena tidaklah kelemah lembutan dalam sesuatu kecuali akan membagusinya. Ya. Istri kalau salah dinasehati. Tapi jangan dikasarin. Karena tulang rusuk. Ya. Dinasehati sekali, kok nggak mempan sih Neng? Ya saya kan tulang rusuk bang. Iya bengkok terus tulang rusuk. Kalau dikerasin patah. Kalau dibiarin tetap bengkok. Maka bagaimana caranya? Terus nasihati dengan kelemah lembutan. Sekarang apa kewajiban dan hak sebagai seorang istri? Kewajiban seorang istri yang pertama bersyukur terhadap pemberian suami. Bersyukur terhadap pemberian suami bentuk syukur kepada Allah. Barang siapa yang tidak terima kasih kepada suaminya, sama saja dia tidak terima kasih kepada Allah. Bahkan sebab wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak karena sikap tidak bersyukur kepada suaminya. Tidak merasa puas dengan pemberian suami. Maka jangan menuntut suami dengan hal-hal yang di luar batas kemampuannya. Suami mampunya beli motor second, ya alhamdulillah, syukuri. Yang penting bisa jalan. Bisa boncengan dengan suami sambil pegangan tangan. Kan enak, romantis. Walaupun motornya second. Bersyukur, tidak menuntut suami di atas kemampuannya. Bang, bentar lagi kan lebaran bang. Beli mobil apa? Malu kita pulang kampung gak bawa mobil. Akhirnya suaminya mikir, sholat baru adzan, nunggu qomat dia bengong. Yang lain doa dia bengong. Kenapa? Mikirin permintaan istri.
mau ngambil kredit, DP-nya nggak punya, nanti pikirin ngangsur tiap bulan sekian. Itu stres suami yang kayak begitu. Maka istri menyadari seberapa besar kemampuan suami saya. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, jangan selalu menuntut, meminta di luar kemampuan suami. Ini yang menyebabkan banyaknya praktek-praktek korupsi. Praktek-praktek seorang yang hidupnya sudah enak, jabatannya bagus di kantor, tapi kenapa masih suap, masih menerima suap dan lain-lain? Karena permintaan istri. Jadilah wanita yang qanaah, wanita yang bersyukur. Tidak selalu menuntut apa yang tidak mampu oleh suami. Anda wanita senang baju baru, ya kan? Wanita itu kan senang kalau beli baju baru. Kalau bisa tiap model yang ada muncul tiap bulan dibeli. Iya. Ibu ya? Senang. Tapi jangan sampai menguras gaji suami. Nyari bajunya yang jet black. Paham Pak jet black Pak? Ya. Itu bahannya yang mahal. MTA. Bahannya MTA, wah ketawa, tahu berarti. Tahu aja Pak Ustadz ya. Iya, saya kan pemerhati kaum ibu. Aksesorisnya kaum ibu dapat dah, udah kenal. Nah ini. Nah kalau harganya baju-baju itu 500.000 sebulan bisa beli 2 kali, 3 kali. Bocor. Gaji habis. Nah ini, maka jadilah wanita yang bersyukur, niscaya Anda akan ditambah nikmatnya. Anda akan ditambah nikmat karena kita bersyukur sama suami, sama saja kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur, maka aku tambah nikmatku atas kalian. Tapi sebaliknya bila kalian kufur, maka ketahuilah nikmatku sangat, azabku sangat pedih. Yang kedua, kewajiban istri jangan membuat suami marah, termasuk dalam urusan ranjang. Wahai para istri, engkau adalah penghibur hati suami. Maka jangan membuat suami marah, murka. Karena kita suami dan istri pasangan. Kalau salah satu pasangan dibuat marah, maka tidak akan ketemu. Kadang-kadang suami dibuat jengkel dengan perbuatan istri. Ketahuilah, Anda membuat suami senang itu pahala. Istri menyenangkan suami pahala. Dengan senyumannya, dengan tutur katanya, dengan sifatnya, kelembutan sikapnya, Anda mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nisa'i allati tasurruka idza absarta." Sebaik-baik istri adalah yang menyenangkanmu ketika engkau memandangnya. Allahu Akbar. Kita mandang demen. Tahu demen? Senang. Itu istri yang sebaik-baiknya. Bukan malah enek. Ya, apalagi kalau bahasa Betawinya apa? Empat. Atau empat. Ya. Bukan seperti itu. Tapi membuat senang suami, Anda mendapat predikat istri yang terbaik. Tidak ada kebahagiaan bagi seorang istri kecuali ketika membuat hati suami gembira. Tidak marah. Termasuk dalam urusan ranjang. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a rajulu imra'atahu ila firashih,
Fa'abat an taji'a la'anaha al-malaikatu hatta tusbih. Apabila suami memanggil istrinya untuk ke kamar, ranjang, kemudian dia menolak, maka malaikat akan melaknatnya pada malam itu sampai pagi hari. Pak Ustadz kan capek Pak Ustadz, nyuci seabrek-abrek, anak 7, yang ini minta makan, yang ini minta nyusu, yang ini minta main, ya, belum lagi gosok pakaian. Kalau udah jam 10 udah Pak Ustadz dah, mata tinggal 5 watt. Suami minta, penuhi. Dalam riwayat yang lain, sekalipun istri berada dalam tungku makanan lagi masak, tinggalkan, matiin kompornya, jangan ditinggal. Kebakaran di rumah. Tinggalin, matiin kompornya, penuhi ajakan suami. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tantangan terberat bagi laki-laki kalau sudah menikah melihat wanita di jalan. Betul Pak? Ujian cobaan yang berat bagi laki-laki kalau sudah menikah melihat wanita di jalan yang menakjubkannya. Maka ketika suami melihat wanita di jalan, dia kembali pulang ketemu istrinya, penuhi ajakannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kalau di jalan melihat wanita yang menakjubkannya, beliau pulang menunaikan hajat kepada istrinya. Karena kalau tidak bisa menunaikan hajat kepada istrinya, Anda harus rela diberi madu. Sekarang pilih madu apa racun? Hah? Pulang ke rumah tidak bisa menunaikan hajat, pilih mau madu apa racun? Madu sorga. Ya, maka para istri yang dimuliakan Allah, jangan membuat marah hati suami. Kemudian kewajiban istri berlemah lembut kepada suami. Ini, jangan galak-galak sama si abang. Ya, abang dibentak-bentak, ngopi mulu dah. Udah capek begini minta kopi terus. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kadang-kadang bapak-bapak lebih senang di warung kopi. Karena kalau di warung kopi dilayanin. Pesen apa Pak? Kopi diambilin. Ya, sudah diambilin, ditemenin sama penjaga kopinya itu. Diajak ngobrol. Kopinya habis, ditawarin. Nambah lagi nggak Pak? Lembut gitu. Di rumah boro-boro. Neng bikin kopi apa? Bikin sendiri sana. Atau dibikinin ditinggal, nggak diajak ngobrol. Kopi habis, sebenarnya pengen nambah lagi, kok nggak ada yang nawarin. Pengen nambah ngopinya, cuma istri nggak, kurang peka. Ya, nah ini, maka jangan salahkan penjaga kopinya, ya, penjaga warungnya, karena mungkin pelayanan kita di rumah tidak maksimal. Ya, lemah lembut kepada suami. Jangan berkata-kata kasar, menyakiti hatinya, yang akan membuat keretakan dalam rumah tangga. Kemudian jangan lupa dandan. Apa dandan? Berhias. Kebanyakan wanita muslimah mereka berhias kalau kondangan. Kebanyakan wanita muslimah dandan kalau kondangan. Kondangannya, ya, dandannya untuk kondangan sampai habis. Tungguin si suaminya lama, benerin dandannya mau kondangan aja. Sampai bau minyak wangi, itu 100 meter udah kecium. Bau
wangi istrinya. Tapi sayangnya ini tidak dilakukan ketika di rumah. Si istri justru tampil apa adanya, pas-pasan. Ya, mau dasternya ketiaknya robek, pakai parfumnya bau apa? Bau minyak goreng. Lipstiknya lipstik cap terasi. Ini serba kekurangan dari kita semua. Maka ingin menciptakan keluarga sakinah dengan melaksanakan kewajiban masing-masing. Kemudian sampai jam berapa nih Pak? Jam 11 nih. 11 lewat 10. Pertanyaan jam berapa pertanyaan? Setengah 12. Berarti 20 menit lagi ya. Baik. Itu kunci ke berapa? Kunci ke 3. Kunci keempat, saling membantu dan melengkapi. Kita diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong-menolong, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan hendaklah kalian tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dalam rumah tangga, ayat ini sangat cocok. Kalau kita diantara manusia saling tolong-menolong dalam kebaikan, apalagi dengan istri, dengan suami, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bila istri punya kekurangan, maka kita tutupi. Saling bantu-membantu, saling menutupi kekurangan. Saling melengkapi. Ya. Kunci dalam menghadapi kekurangan masing-masing pasangan adalah kita ingat kebaikannya, jangan ingat kejelekannya mulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar." Janganlah seorang suami membenci istrinya karena satu perangai yang tidak dia sukai. Kalau dia tidak senang dengan satu perangai, dia akan senang dengan perangai yang lain. Punya istri nggak pinter masak, masak air aja angus. Bisa aja Ustadz katanya. Maka sebagai seorang suami, jangan ingatnya istri saya nggak bisa masak. Ingat kelebihannya. Walaupun istri nggak masak, tapi alhamdulillah istri saya itu paling cantik. Wah. Walaupun istri saya nggak pinter masak, tapi kalau ngaji rajin. Kalau ngurusin anak, cekatan. Ya, sregep, kalau bahasa Jawanya sregep. Walaupun tidak bisa masak. Ya, kalau masak asin, tapi si suami nggak marah. Kenapa? Ingat kebaikannya. Bahkan dia selalu menjaga perasaan istri. Karena yang dia ingat bukan kejelekannya saja, dia ingat kebaikannya yang lain yang banyak. Ya, walaupun istri saya nggak pintar masak, tapi kelebihannya banyak. Kalau lagi masak keasinan, si suaminya bilang, "Neng, malam ini makannya serasa di pinggir pantai." Istrinya bengong aja, pinggir pantai. Bukan dalam rumah. Asin masuknya, tapi dia menjaga.
Kenapa? Karena dia lihat kebaikan dari istri juga ada. Nah, begitu juga istri. Ketika melihat kekurangan suami, dia tidak ingat kekurangannya saja. Dia ingat kelebihan suami yang lain. Ini suami saya kalau lagi di rumah molor aja kerjaannya. Ya. Tidur aja kerjaan suami ini kalau lagi di rumah. Tapi dia tidak ingat kekurangan ini. Dia ingat kebaikannya. Alhamdulillah. Walaupun sering tidur di rumah, tapi kalau nyari duit getol. Sip 3, sip 2 dikejar. Yang penting sip. Nah itu. Dia ingat kebaikan suami walaupun punya kekurangan. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu punya kelebihan, kekurangan. Maka pasangan suami istri saling melengkapi. Saling membantu. Suami habis di PHK. Di PHK sama perusahaan. Kasih pesangon cuma sekedarnya saja. Bagaimana istri? Saling membantu. Ayo kita buka apa? Jualan apa? Ya, dengan modal yang sedikit uang pesangon ini. Nah, begitu. Sehingga saling melengkapi kekurangan. Tidak saling malah menjatuhkan. Menuduh, memfitnah, akhirnya bubar. Rumah tangga bubar kalau begini. Maka kunci yang keempat agar menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, saling membantu dan melengkapi. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengabarkan bahwa pasangan suami istri itu bagaikan pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Bagi para istri. Karena pakaian itu punya 3 fungsi. Pakaian melindungi panas, melindungi kulit kita dari terik panas. Begitulah suami dan istri. Saling melindungi. Istri ya, dicoba, diuji dengan satu permasalahan, kita lindungi. Apalagi kalau ada yang coba-coba mengambil istri kita. Saling melindungi. Karena fungsi pakaian melindungi dari terik panas, maka pasangan juga begitu. Kedua, pakaian fungsinya menutup aurat. Maka pasangan suami istri saling menutup aib borok pasangan masing-masing. Aurat tidak boleh ditampakkan. Termasuk kelemahan suami. Urusan ranjang gak boleh diceritain. Ya, gak boleh mengungkapkan kelemahan suami di depan istri-istri yang lain. Tidak boleh. Karena pasangan saling menutupi. Bagaikan baju yang menutupi aurat kita. Yang ketiga, baju pakaian fungsinya sebagai perhiasan. Begitulah suami istri. Saling menghiasi. Saling menampakkan keindahan. Ya. Istri dandan, suami juga rapih. Itu fungsi suami istri. Jangan kita tuntut istri wangi, istri mandi, sementara suami dekil, nggak mandi, rambutnya nggak diurus. Tidak. Perhiasan. Sehingga masing-masing kekurangan bisa kita tutupi, bisa kita bicarakan, sehingga kita berjalan dalam rumah tangga ini menjadi perhiasan dunia. Yang kelima, kunci kelima menghadapi atau membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sabar dan memaafkan. Sabar dan memaafkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, rumah tangga itu tidak lepas dari yang namanya cekcok, betul tidak? Perselisihan, betul? Pasti. Apalagi pengantin baru, gak kenal,
dijodohin orang tua, ya, dijodohin sama ikhwan, langsung menikah. Tentunya karakter masing-masing pasangan belum bisa saling memahami. Maka dalam rumah tangga yang namanya perselisihan, tidak sama ide, pemahamannya, cekcok, wajar. Bagaikan garam dalam sayuran. Perselisihan itu dalam rumah tangga bagaikan garam dalam sayuran. Kalau sayur kurang garam, rasanya apa? Hambar. Kebanyakan garam, asin. Kebanyakan berantem, gak bagus rumah tangga. Maka yang pas-pas saja. Bagaimana perselisihan dalam rumah tangga ini kita hadapi dengan kesabaran dan saling memaafkan. Suami sebagai laki-laki, jangan ego, tidak mau memaafkan istrinya. Istri juga demikian. Kalau suaminya salah, dia pun harus terbuka memaafkan kesalahan suami. Karena sebagaimana peribahasa, tak ada gading yang tak retak. Semuanya punya kekurangan. Maka kunci mewujudkan keluarga sakinah, sabar, saling memaafkan. Kalau kita tidak sabar, tidak saling terbuka memaafkan, maka akan semakin runcing perselisihan itu, yang berakibat akan semakin parah perselisihannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan umat Islam, keluarganya pun tidak lepas dari masalah. Aisyah satu hari pernah membanting piring di depan Rasulullah ketika Nabi berkumpul bersama para sahabatnya. Banting piring di depan tamu. Itu bapak-bapak kalau ada istri kayak gitu enaknya diapain? Kita lagi ngumpul sama tamu, dia banting piring di depan. Coba, diapain Pak? Tapi Nabi, istrinya emosi, nabinya damai. Cuma bilang sama sahabat, ibu kalian sedang cemburu. Tidak ikut emosi, tapi sabar Nabi. Ibu kalian, maksudnya Aisyah, sedang cemburu. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada istrinya, wahai Aisyah, inilah a'lamu, saya sangat paham kalau kamu sedang marah dan kalau kamu sedang senang sama saya. Lihat, wahai Rasulullah, kamu tahu dari mana kalau saya lagi marah dan kalau lagi senang? Nabi menjawab, kalau kamu lagi marah, kamu akan bilang demi Allah dan demi Robnya Ibrahim. Demi Allah dan demi Robnya penciptanya Ibrahim. Dia nggak nyebut nama suaminya Muhammad. Tapi kalau kamu lagi senang, kamu akan berkata wallah wa Rabbi Muhammad, demi Allah dan Robnya Muhammad. Betul wahai Rasulullah. Nah, begitu katanya. Ini menunjukkan bahwa Aisyah juga marah, benci kepada suami. Tapi kita hadapi dengan kesabaran dan saling memaafkan. Ya, kita harus tahu perasaan suami, harus peka. Ya, harus peka. Jangan sampai kita tidak peka. Sudah berumah tangga 20 tahun gak paham kesenangan suami makannya apa. Ya, tiap hari ikan asin terus. Padahal suami gak senang ikan asin. Oh, nikah 20 tahun. Harus senang. Ya, harus saling memahami dan sabar dan mudah maafkan. Inilah jamaah yang berkat Allah SWT 5 kunci untuk menggapai keluarga yang sakinah. Semoga saya dan semua hadirin yang ada di sini kita bisa mengamalkan 5 kunci ini dan kita memohon pada Allah agar keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Baik, silakan yang ada pertanyaan kami persilakan.
Kami jawab terlebih dahulu pertanyaan melalui SMS dari pemirsa Ahsan TV. Yang pertama dari saudara Priyo Anggoro di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkeluarga sudah 5 tahun. Kami sering berselisih. Ucapan istri kasar, lancang, sering marah-marah, dan anarki dalam mendidik anak kami. Mohon nasihat Ustadz, apa yang bisa saya lakukan? Ya, Bapak kalau punya istri kayak gini diapain Pak? Ya dididik, dibina. Anda sudah berkeluarga 5 tahun, kemudian istri seperti ini, kasar, lancang sama suami, maka sabar dan maafkan. Anda ajarkan, bina terus, jangan putus asa, dan jangan lupa doa kepada Allah. Karena yang membolak-balikan hati seseorang siapa? Allah. Istri kita kasar, ya. Kalau mendidik anak keras, maka berdoa kepada Allah, semoga kekerasan istri kita bisa berubah. Selain Anda juga usaha, bagaimana pentingnya kelemah lembutan. Karena kalau kasar akan berpengaruh juga pada sikap anak. Dari hamba Allah di Kalimantan Barat, di Sintang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara yang paling baik untuk memberikan nasihat kepada suami agar nasihat bisa masuk ke dalam hatinya dan tidak terkesan menggurui, karena suami belum dapat hidayah sunnah. Nasihat terbaik adalah saat suami sedang santai, saat pikirannya itu sedang senang, dan Anda sebagai istri tentu tahu celah-celah menasihati suami. Ngobrol berdua kalau anak-anak sudah tidur, ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, Anda boleh-boleh saja jalan berdua dengan suami, tidak ngajak anak. Demi apa? Supaya mengenang masa-masa pengantin baru. Boleh. Nanti anak-anak gimana Pak Ustadz? Anak-anak titipin tetangga. Kita jalan berdua sama istri. Ya, nanti di warung makan, nggak apa-apa, keluar. Walaupun sekedar makan gorengan begitu. Ya Pak ya. Istri diajak keluar makan gorengan. Alhamdulillah, makan gorengannya di Mekah. Nah, ini. Jadi Anda manfaatkan kesempatan saat suami senang, itulah nasihati. Kemudian dari Ummu Fatan di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah saya salah sebagai istri jika meminta kepada suami saat beliau ada waktu di rumah untuk bisa menjaga anak-anak dan tidak menghabiskan waktu dengan tidur dan main HP? Dan terkadang pekerjaan rumah tidak ada liburnya, anak kerjakan sendiri. Baik, Anda tidak salah. Maka para suami, para bapak, kalau di rumah jangan malu untuk bantu istri. Bantu cuci piring, bantu ngepel, nggak ada masalah. Nabi Muhammad SAW, beliau kalau di rumah menanggalkan pangkatnya. Nabi pimpinan umat Islam, tapi kalau sudah masuk rumah, beliau lepas. Beliau memerah susu, beliau menjahit bajunya yang robek, sendalnya yang putus. Nah, itu Nabi Muhammad. Sepatu-sepatu beliau yang rusak, beliau ya ditambal, dijahit sendiri. Kalau sudah azan, beliau keluar sholat. Selesai sholat, balik lagi ke istrinya, ngobrol-ngobrol, begitu. Maka para suami, sesibuk apapun kita, capek di kantor, kalau libur, minimal kita pegang anak, biar istri yang masak, istri yang nyuci, ya. Ini anak nggak mau dipegang, kita sibuk main HP. Nah ini, maka saling melengkapi. Tadi sudah ada kuncinya, saling membantu dan saling melengkapi. Kunci yang keempat. Dari saudara Esti di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah di rumah kami harus hanya ada TV channel-channel Islam saja dan channel TV umum itu dihapus agar tidak berpengaruh buruk terhadap anak-anak kami? Mohon nasihat Ustaz. Baik, TV itu yang dilihat konten acaranya.
Walaupun namanya TV Islam, konten acaranya ngajarin ajaran Syiah, ya jangan dimasukin. Jadi TV itu bukan dilihat dari nama stasiunnya, tapi yang dilihat apa sih isi acaranya. Nah itu. TV-nya namanya Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wih. Tapi isinya ngapa? Mencela sahabat, ngajarin nyembah kuburan. Dilihat nggak TV kayak gini? Nggak boleh. Jadi yang menjadi permasalahan dalam TV itu isi acara, isi acaranya, ya. Nama TV-nya umum, TV umum, namanya umum, bukan nama Islam. Tapi isinya 24 jam acara-acara bermanfaat, bagus. Tidak ada yang haram. Maka boleh. Jadi bukan maksudnya hanya namanya Islam saja, tapi lihat konten isi acaranya. Dari Bapak Suparmin dan Ibu Puji Lestari di Karanganyar, Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa Ustadz agar kami berdua cepat dikaruniai momongan. Kami menikah sudah 4 tahun, sudah berobat kemana-mana belum berhasil. Mohon nasihat serta doa Ustadz dan jamaah kajian di Depok. Terima kasih. Ya, semoga Ibu Bapak Suparmin dan Ibu Puji Lestari di Solo, Anda segera diberikan momongan karunia dari Allah SWT berupa buah hati, dan Anda diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Dari Saudara Hasanah di Pemalang, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang wanita yang sedang melaksanakan iddah karena ditinggal mati suami itu tidak boleh keluar dari dalam rumah selama masa iddah berlangsung 4 bulan 10 hari? Bagaimana dengan nasib anak-anak saya yang masih membutuhkan nafkah? Mohon pencerahan Ustaz. Wanita yang masih dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya, dia tinggal di rumah suaminya selama 4 bulan 10 hari. Kalau ingin keluar rumah, maka wanita yang sedang iddah ingin keluar rumah terbagi menjadi 3 keadaan. Keadaan yang pertama, keluar rumah untuk kebutuhan yang darurat, maka hukumnya wajib keluar. Contoh, di rumah terjadi musibah gempa bumi, walaupun lagi iddah, jangan di dalam rumah doang. Kalau lagi gempa bumi, rumah goyang-goyang, masa di dalam? Keluar, nggak boleh. Rumah kebakaran, ya. Maka si istri yang sedang iddah ini jangan cuma diem, saya kan lagi iddah. Api sudah mau masuk kena kulit, dia bilang masih iddah. Keluar, karena ini apa? Darurat. Yang kedua, keluar rumah karena satu kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Contoh, cari makan. Tidak ada yang bisa mengantarkan makan ke rumahnya. Tidak ada yang bisa membelikan. Anak-anak nggak ada yang ngantar ke sekolah. Maka boleh karena kebutuhan. Tapi ingat, kebutuhannya sesuai kebutuhannya saja. Kebutuhannya ngantar anak sekolah, ya udah ngantar. Habis ngantar pulang. Jangan mampir. Mampir kemana? Ke rumah teman, ya, kopdaran, bikin rujak. Nah, ya, sesuai kebutuhannya. Anda anak butuh makan, butuh diantar sekolah, boleh. Termasuk bila orang tua kita meninggal dunia, itu kebutuhan. Seorang istri ditinggal suaminya, dia sedang masa iddah di dalam rumah, kemudian orang tua si istri meninggal, maka boleh dia keluar. Itu kebutuhan. Yang ketiga, keluar rumah untuk senang-senang, jalan-jalan, ya, umroh, buat senang-senang, piknik, maka tidak boleh. Dia harus tetap di rumahnya. Ini jawaban saya kepada Ibu Hasanah di Pemalang. Dari hamba Allah bagaimana jika suami tidak mau diajak ngaji sunnah, katanya itu merasa paling sendiri, lebih baik ngaji yang umum masalah mereka. Ini perlu dipahami.
Tidak ada klaim paling benar, karena kebenaran paling mutlak itu milik Allah. Ini fitnah. Fitnah bagi sebagian stasiun TV yang dianggap paling benar sendiri. Tidak ada. Yang paling benar adalah Allah. Manusia tempatnya salah. Maka kalau ada yang mengatakan saya tidak mau melihat stasiun TV A dan B karena merasa paling benar, dinasehati. Nasihati orang yang mengatakan ini. Nah, dari hamba Allah di Pekanbaru, Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sampai mana seorang ayah menasihati atau mendidik seorang anak dan apakah ada batasannya? Ayah, bagaimanapun dia punya anak, maka itu anaknya, walaupun sudah bercerai. Ya. Suami istri cerai, punya anak, maka anak tetap anaknya. Wajib dinafkahi, wajib dididik. Tidak ada batasnya. Walaupun sudah berumah tangga, tetap kita nasihati kalau anak itu salah. Jangan dibiarkan. Dari saudara Wahyu di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat Ustadz yang saat ini saya terlilit hutang riba bank. Untuk melunasi tidak bisa karena gaji pas-pasan 1 bulan. Bagaimana cara bisa melunasinya? Saya bingung, mohon pencerahan. Yang pertama, kami doakan semoga Anda dilepas dari lilitan hutang riba bank. Makanya ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun kita melanggar perintah Allah kecuali kita akan mendapatkan balasannya. Yang kedua, kalau Anda kesulitan membayar hutang riba bank, jual semua aset yang Anda punya. Jual aset yang kita punya apa? Di rumah. Ada mobil, motor, jual. Tutupi hutangnya, selesaikan. Biar nggak punya kendaraan, nggak apa-apa. Ya. Masih banyak ojek, kendaraan umum. Ya. Ini, yang penting hutang riba lunas. Kalau aset pas-pasan, cari orang yang kaya yang mau meminjamkan uang tanpa riba. Dia suruh bayar hutang kita, nanti kita nyicil ke orang kaya itu tanpa bunga, seperti itu. Ya. Nah, kemudian dari Ummu Ihsan di Cibitung, anak saya saat umur 2 tahun dulu pernah diberi minum yang diberi jampi-jampi sebelumnya. Dikarenakan rewel terus. Ketika diminumkan, anak belum tahu bahwa ada jampi-jampinya. Dan saat ini anak saya sudah berumur 3,5 tahun, tapi sering melindur saat tidur dan saat marah sering ngamuk-ngamuk. Bagaimana cara mengatasi anak seperti ini? Anda bisa bacakan ayat Quran, ya, bacakan ayat Quran pada si anak, ruqyah, agar diangkat penyakitnya. Wallahu a'lam. Kemudian dari jamaah pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Saya punya teman yang belum menikah. Dia sampai sekarang belum menikah padahal umurnya sudah kepala 3. Jodoh sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Lalu bagaimana ia tahu jodohnya masih hidup atau sudah meninggal? Iya. Betul. Takdir Allah yang bersifat umum tertulis di Lauhil Mahfuz. Tapi kita tidak tahu jodoh kita siapa yang ditulis di Lauhil Mahfuz. Maka Anda berusaha. Anda apa? Berusaha. Allah punya kehendak, manusia juga punya kehendak. Tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Maka kita cari, berusaha. Jangan beralasan dengan takdir. Jangan beralasan dengan takdir. Kita bukan robot yang segala sesuatu diatur oleh Allah. Tidak. Manusia punya kehendak. Ini termasuk pemahaman yang salah. Semua perkara tergantung Allah. Apa-apa Allah, apa-apa Allah. Ini pemahaman kelompok yang menyimpang. Ya, manusia itu punya kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Manusia punya keinginan, tapi keinginan kita belum tentu tercapai. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah apa yang kalian inginkan, kehendaki, kecuali atas kehendak yang Allah kehendaki. Bagaimana hukumnya seorang wanita jadi ojek khusus wanita karena jadi sering keluar rumah? Pada asalnya wanita tinggal di rumah. Dia dibolehkan bekerja dengan syarat 1. Pilih pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah.
jahit, apalagi Bu, bikin warung kelontong di rumah, nerima pesanan kue di rumah. Jadi boleh bekerja, syaratnya satu, pilih pekerjaan yang di rumah. Kalau tidak bisa, harus keluar karena jaga toko herbal misalkan, maka ketika keluar dia pakai baju sesuai aturan Islam. Dia tidak melalaikan hak suami, hak anak, seperti itu. Bagaimana kalau jadi ojek online, OJC atau apa? Ini mengeluarkan wanita dari tabiatnya. Jadi sering banyak keluar. Insya Allah masih banyak pekerjaan yang lebih selamat daripada jadi tukang ojek online, ya. Karena kita lebih sering keluar rumah dan tentunya hak anak, hak suami pasti akan terbengkalai. Maka tinggalkan, cari yang lain. Bagaimana jika suami tidak mau diajak ngaji sunnah? Katanya ini sudah dijawab tadi. Bagaimana ketika ada orang lain yang ngirim pesan kepada suami atau istri? Apakah harus ngasih nomor HP, nomor WA, PIN BB kepada orang lain sehingga pasangan cemburu? Apakah itu bukan setan yang akan menghancurkan rumah tangga kita jika kita dibilangin malah emosi? Iya, nggak boleh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda sebagai suami dapat SMS dari seorang wanita, ya, kemudian wanita ini minta PIN BB kita, ya, nomor WA, jangan ditanggapin. Ingat, Anda sudah punya istri. Ini bisa jadi rayuan iblis untuk menghancurkan rumah tangga kita. Maka jangan dibales. Apalagi teman lama waktu SMA, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ya, dari CLBK akhirnya PMDK. Awalnya CLBK berlanjut pada PMDK. Apa PMDK? Pendekatan mulu dapat kagak. Jangan. Ya, begitu juga istri. Ditemani, dihubungi teman SMA dulu, jangan bermain-main. Ini banyak kasus nyatanya bubar, rumah tangganya cerai. Gara-gara si istri sering main media sosial. Ya, di FB, Facebook, berteman, menerima pertemanan teman lama. Awalnya assalamualaikum, masih biasa, dijawab waalaikumsalam. Nanti hari ketiga, assalamualaikum mas. Nah, sudah berani manggil mas. Yang laki-laki jawab waalaikumsalam dek. Pelan, masih mas sama dek. Hari berikutnya assalamualaikum mas, lagi apa? Dijawab waalaikumsalam dek, lagi sendirian. Nah, sudah. Berikutnya dijawab SMS-nya, WA-nya dengan ada virus merah jambunya. Nah, ini jebakan setan, jangan diikutin. Nah, Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya apabila istri suka ngecek HP suami? Begitu juga sebaliknya. Afwan, bukannya tidak percaya terhadap pasangan, tetapi niat hanya ingin menjaga agar pasangan kita tidak berlebihan. Apalagi chattingan terhadap rekan lawan jenis, saling mengingatkan. Iya. Sering ngecek HP suami. Kalau tahu juga nggak apa-apa sebenarnya. Suaminya sudah punya istri lagi, ya nggak apa-apa. Ikhlasin. Kan boleh. Kalau istri dicek HP-nya betul, karena istri nggak boleh nikah lagi. Betul ya ibu-ibu ya? Ya, ya kita saling terbuka lah dalam rumah tangga, kita saling terbuka. Pertanyaan banyak banget nih Pak. Bismillah, bagaimana cara mengingatkan suami yang malas bekerja, malas sholat, jarang memberi nafkah? Bagaimana harus bersikap? Udah malas kerja, malas sholat. Sementara beban sehari-hari semakin banyak. Karena harus mencari nafkah sendiri, anak 4. Ya Allah. Tobat suami semacam ini. Sudah malas kerja, malas sholat, tidak ngasih nafkah. Ini sudah pelanggaran berat. Berhak di kartu merah. Ya, pelanggaran berat ini. 1.
Tidak memberi nafkah, ini melalaikan kewajiban suami yang paling besar. Anda baca di buku nikah Anda, tidak ngasih nafkah, itu apa itu hukumannya? Baca buku nikahnya, ya. Kemudian tidak sholat. Ini dosa paling besar, tidak sholat. Bisa menjadikan pelakunya kafir. Maka kalau suami tidak sholat, berarti Anda istri menikah dengan suami yang kafir. Berarti Anda berzina tiap malam. Karena suaminya kafir. Maka para ulama, seperti ulama Saudi, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, kalau suami tidak sholat, boleh minta cerai. Karena kalau kita tidak minta cerai, sama saja kita nikah dengan laki-laki kafir. Karena meninggalkan sholat hukumnya kafir. Ya, maka hati-hati, ini parah ini. Parah, suruh sholat suaminya. Bismillah. Ustaz, apakah salah bila kita menyuruh teman bercerai dari suaminya karena suaminya punya pemahaman sufi yang merasa tingkatannya sudah mencapai tingkat hakikat yang sudah lepas dari kewajiban sholat? Suami sudah dinasihati tapi tetap pada keyakinannya. Ustaz, bagaimana seharusnya memahami ayat? Ya, apabila suami sudah tingkatannya berbahaya begini, dia tidak mau didakwahi, dinasehati, bahkan menasehati. Suami dinasehati, tapi tidak mau, bahkan dia menasehati, mendakwahkan pemahamannya. Ini sudah berbahaya, ya, sudah berbahaya. Kalau istrinya bisa merubah, itu baik. Tapi kalau tidak tahan, maka boleh meminta cerai. Bagaimana seharusnya ummahat, ibu-ibu menyikapi ayat poligami? Disikapi sebagaimana ayat-ayat yang lain. Disikapi sebagaimana ayat-ayat yang lain. Bagaimana kita menyikapi ayat-ayat yang lain? Beriman, tidak mendustakan dan tidak mengingkari. Ayat poligami kita imani dan tidak kita dustakan, tidak kita ingkari. Cuma kalau masalah prakteknya belum siap, saya sih terima ayatnya, cuma prakteknya belum siap. Ya. Gak apa-apa. Ibu-ibu belum siap di poligami, wajar. Karena memang setiap wanita punya perasaan seperti itu. Ya. Saya sih belum siap Pak Ustadz. Paling saya siapnya siapin golok. Ya. Itu. Iya, biasa terus. Sambil nangis itu ngasahnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara menasihati keluarga yang susah beribadah? Suami sibuk kerja dari pagi pulang malam, istri juga ikut tidak ibadah. Nggak boleh. Sibuk dengan dunia, meninggalkan urusan akhirat percuma. Sekaya-kaya apapun kalian, kita semua meninggal cuma bawa 3 lapis kain kafan. Tempat tinggal kita 2x2, udah. Maka kalau kita ingat, kita semua akan meninggal, kita semua akan kembali pada Allah, kita tidak akan sibuk dengan dunia yang tidak akan kita bawa. Semua akan kita tinggal. Justru yang kita bawa amalan, ibadah yang kita kerjakan di dunia ini. Jadi apa nanti yang kita bawa? Saat ditanya di hadapan Allah, saat Allah mengajak bicara, ma min ahadin illa sayukallimullah wa laysa bainahu wa bainallah turjuman. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun kecuali akan diajak bicara oleh Allah. Dan saat itu tidak ada penerjemah antara Allah dengan dirinya. Langsung tanggung jawab. Ingat, kita bukan hidup untuk dunia, tapi kita untuk akhirat. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, kunu abna'al akhirah wala takunu abna'ad dunia. Jadilah kalian sebagai anak-anak hamba akhirat, jangan menjadi hamba dunia. Ya. Ini nasihat yang sangat bagus dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihat Ustaz untuk keluarga orang tua yang ingin masukkan anaknya pesantren yang jauh dan tidak dapat sering-sering dijenguk. Apa yang harus mereka lakukan selain berdoa agar anaknya mendapat hidayah dan taufik sukses menjadi yang diharapkan? Baik, orang tua yang memondokkan anaknya jauh, ini pun tidak bisa lepas tangan. Jadwalkan.
minimal paling minim sebulan sekali, tetap ditengok. Ya, jangan lepas tangan, karena kalau masih sebulan, anak masih dikontrol. Kita bisa tanya wali kelas waktu kunjungan ke pesantren, sebulan sekali tanya wali kelas gimana anak saya. Tanya wali asrama, kalau di kamar anak saya gimana, ribut, berantem apa gimana, seperti itu, ya. Assalamualaikum Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya harus lakukan kalau suami marah-marah terus, sementara sebagai istri saya juga punya emosi yang belum bisa dikontrol? Harus diamkah? Sementara saya juga harus menahan emosi saya dan lelah dengan urusan anak dan rumah tangga. Iya, ya. Anda berhak marah, suami berhak marah. Tapi jangan sampai kemarahan Anda dan suami ini menjadikan rumah tangga Anda bubar. Kalau suami sedang marah, kita diam sambil emosi, kita menangis, luapkan emosi kita dengan menangis. Ya, jangan dibalas marah lagi yang bisa mengakibatkan kehancuran. Kadang-kadang wanita kan pakai perasaan. Suaminya marah, dia balas marah sambil mengatakan ceraikan saya sekarang. Ya, karena sering dimarahi, akhirnya istrinya bilang apa? Ceraikan saya sekarang, GPL katanya. Nggak pakai lama. Ini karena emosi, perasaan, habis ngucapin itu menyesal istrinya. Ya, jangan seperti itu. Maka saling menasihati. Nanti suami kalau sudah tidak marah, kita bicara baik-baik. Nah, Assalamualaikum Ustaz, apakah kewajiban istri pada suami akan gugur jika suaminya tidak menunaikan kewajibannya? Mencari nafkah, tidak sholat, ya. Kalau suami tidak menunaikan kewajibannya mencari nafkah, maka jangan dibalas istri tidak menunaikan kewajiban. Tugas Anda menunaikan kewajiban. Suami tidak menunaikan kewajiban, itu urusan dia dengan Allah. Tapi Anda maksimal. Dan pilihan ada di tangan Anda ketika dia tidak sholat. Sholat ini bukan masalah kewajiban manusia dengan manusia, tapi manusia dengan Allah. Maka sangat berat kalau melakukan pelanggaran yang hubungannya dengan Allah. Anda berhak memilih mau hidup bersamanya ataukah berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana sikap istri jika suami tidak suka melihat istrinya bersedekah kepada minta-minta janda yang setiap datang ke rumah? Ketahuilah para istri, kalau Anda ingin sedekah dari uang suami, maka dilihat. Kalau saya sedekah pakai uang suami, bisa mengganggu bulanan. Jadi bulanan jadi berkurang. Maka izin sama suami. Jangan sampai kita sedekah, bulanan terganggu. Jangan begitu. Tapi kalau kita sedekah pakai uang pribadi, pakai uang sendiri, karena istri dagang, istri jualan sehingga punya uang sendiri, silakan saja, itu hak istri, karena dia pakai uang sendiri. Adapun kalau Anda pakai uang suami, sedekahnya pakai uang suami, harus izin dengan suami, karena khawatir mengganggu jatah bulanan. Nah, Ustaz, kalau dipanggil kucing dapur gimana? Astagfirullah. Apa kucing dapur maksudnya? Istri dipanggil kucing dapur, kasar, nasihati suaminya. Ya, nggak boleh. Itu julukan yang jelek dan kita dilarang memberikan julukan yang jelek. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling memberi julukan-julukan yang jelek. Suami istri jangan memberi julukan-julukan yang tidak enak didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya mantan suami tidak berniat menafkahi masa iddah mantan istri? Apakah sang mantan suami punya hutang kepada mantan istrinya? Dia dosa. Tidak dianggap hutang tapi dosa. Suami bercerai kemudian tidak ngasih nafkah ke istri, dosa. Ya, bukan hutang tapi dosa karena meninggalkan kewajiban. Sudah azan? Hah? Berapa menit?
3 menit lagi. Ini gimana nih? Cukup? Buat yang akan datang insya Allah ya. Baik para ibu dan jamaah sekalian, kami mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami jawab. Insya Allah kami simpan pertanyaan ini khusus untuk jamaah Depok, sehingga kita bisa saling menjalin hubungan lebih dekat lagi. Dan kami terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan kami untuk memberikan faedah ilmu di sini. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya semata, yang salah dari saya pribadi selaku manusia yang lemah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.